Brosis, bertemu lagi bareng saya Leslie Fatwa. Tentu saja masih di acara Debat Usil. Jangan Usil kalau asa. Sudah cukup. Brosis, episode kali ini saya berada di, sebentar saya baca dulu ya, Desa Wisata Saung Ciburial yang tepatnya berada di Kecamatan Samarang, Desa Sukalaksana, Kabupaten Garut. Ya. Hari ini Brosis kita akan membahas tentang tema yang sangat penting dan ada kaitannya dengan wanita tentu saja, yaitu tentang kesetaraan gender atau yang lebih kita kenal emansipasi wanita. Brosis, emansipasi wanita itu apa sih? Dan untuk saat ini apakah masih penting emansipasi wanita? Untuk tema yang satu ini tentu saja kita akan bahas dengan rekan-rekan panelis yang sudah ada di samping kanan dan kiri saya. Wow. Saya ucapkan selamat datang dulu ke Ambulala, selamat datang di Desa Wisata Saung Ciburial. Ambulala, Mang Jejen juga selamat datang. Senang ya hari ini kita ada di sini ya. Sudah ada di tengah-tengah. Bang Jen, senang banget ya. Biasanya kita kan gak pernah nih jalan-jalan ke kampung selama COVID-19 ini nih. Udah berapa lama nih kira-kira kita stuck di Bandung? Ada 5 tahun ya. Bukan, dari ulang tahun. Ulang tahunnya setahun ya. Iya. Terus kesannya gimana nih hari pertama kita ada di sini? Pokoknya segar, nah alamnya, pegunungannya, keren pokoknya. Bergembira rugi sekali. kalau yang nggak datang ke sini. Iya, dan tentunya datang ke sini juga kita sesuai dengan protokol Oh kesehatan. maaf, Anda belum ditanya. Ini serius ya. Serius. Jadi datang ke sini kita tadi udah di swab dulu. Ya. Terus dan alhamdulillah kita Di apa? negatif ya. Apa? Swab di bahasanya. Swab. Baca di ini di Google. Oke. Bacanya swab. Tulisannya swab. Ya, Oke. tapi bacanya swab. Ya intinya Dan kita alhamdulillah menjaga kita negatif semua. Ya, Negatif apa tuh? negatif thinking. Oke, terima kasih Ambulala, Mang Jejen. Ada sebelah kiri saya ada Kang Rindra, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mang Koko apa kabar? Wah, Udah lama sehat banget ya selalu kita nggak ada, ketemu ya, Kang. Ayo Iya. Mang ya. Kang Koko sudah beda, sekarang sudah ada pawangnya. Mang Koko naik ini dari Bandung? Jelas dong. Luar biasa. Ini namanya ikon kota Garut. Oh, gitu. Apa itu teh? Oma Garut nih. Yang Iya. suka diaduk bukan? Iya betul. Yang suka diaduk nih. Kalau tidak diaduk nih kepek nih ininya. Berapa jam tuh dari Bandung pakai domba Garut ke 1,5 sini? jam. Luar biasa. Ngebut ya. Ngebut. Kalau gede apanya itu? Apa yang gede? Tadi saya nggak bilang gede. Bukan, gede bohongnya. Tanduk. Oh, bohongnya. Oke. Aduh, maaf. Udah cukup ya, Iya. udah cukup ya. Kesannya nggak perlu ditanya lagi, tadi udah disampaikan ya, Brosis. Kita langsung aja ke pertanyaan. Saya mau mulai dari kubu kanan dulu. Menurut Ambulala dan Mang Jejen, penting nggak sih emansipasi wanita ini? Tolong kasih gambaran buat saya. Bang Jen, jangan licik. Tapi pertama-tama ini paham nggak nih emansipasi Paham. wanita? Oke. Paham. Kalau saya jelas kan wanita. Nah, kalau Bang Jajan kan bingung. Jadi begini. Oke. Kalau menurut saya emansipasi wanita itu sangat penting sekali. Oke. Dari kacamata Mang Jejen sebagai seorang laki-laki tentunya. Ya, Oke. karena akan membantu seorang pria laki-laki ya. Karena seorang pejabat itu tidak akan dia berhasil menjadi seorang pejabat yang sukses kalau tidak didorong oleh seorang istri. Berarti Dari tetap rumah. posisinya berada di belakang laki-laki. Ya, dia tetap harus gawe lahnya. Oh, gitu. Kalau suaminya tukang mancing nanti didorong sama istrinya. Cebur dong. Jadi saya setuju sekali karena memang kan itu siapa Ibu kita Kartini kan Ya, mencanangkan betul. untuk emansipasi wanita. Terus kalau di Jawa Barat ada Dewi Sartika. Kenapa tidak? Saya setuju sekali dengan emansipasi wanita. Ayo, Wanita, ya wanita. maaf, wanita. Setujunya dalam apa dulu? Iya. Yang jelas dong. Yang jelas, Ngerti bukan nggak dalam emansipasi celana. wanita itu apa? Ngerti nggak? Sebentar ya, sebelum Anda mendebat, saya juga lagi memahami dulu. Iya. Enggak, setujunya apa dulu emansipasi wanita itu apa? Apa Gitu. emansipasi pesifat? Menurut persepsi Mang Jejen, apa sih emansipasi wanita itu? Aduh apa ya? Jadi saya kalau diserang begini suka gemper. Tarik napas dulu, Tolong boleh? sama wanita dulu. Kalau jadi gini Bang Jen, saya serasa di mana gitu ya, kayaknya kursi panas. Pindah. Coba sebentar ya. Karena Ya, ya, mangga, karena
Sampai gantian kursi. Betul. Jadi emansipasi wanita itu adalah bukan menyamakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Jadi Iya. setara gendernya Ya. itu bukan berarti Betul. kedudukannya sama. Ya, Oke. karena kita sebenarnya kodratnya ya antara Ini, laki-laki. ini. Ya, kudrat itu ya. Ya. Kalau kodrat ini kodrat. Ya. Nah, kodratnya adalah untuk membantu sebetulnya ya dalam Mensupport, pengertian betul. saling membantu untuk bisa bekerja sama. Ya, Dalam hal apa? dalam hal misalkan saling apa? Saling memberikan suatu ide. Ide, oke. Terus dalam Sharing, sebuah bertukar pekerjaan pikiran. saling dukung. Akhirnya sekarang gini, kalau Mang Jajan sebagai seorang kades misalkan, nah saya istrinya sebagai ibu ibu kades, kades pasti. saya tidak mendukung itu kan Oke. yang namanya Iya. tidak Nah, saling mendukung. Kalau menurut Ambulala dan Mang Jejen, gimana kalau perempuan itu memang mendapatkan jabatan sebagai kepala, misalnya katakanlah itu presiden atau kepala desa atau apa, tapi perempuannya bukan laki-lakinya, itu ya, menurut sebenarnya kacamata gini, yang Ambulala? jelas adalah tanggung jawab ketika kita dipercaya untuk memimpin sebuah negara atau masyarakat, kita tetap harus bertanggung jawab pada posisi itu. Tapi sebaliknya, kita kodratnya adalah seorang perempuan dan kita balik lagi ke rumah, kita harus bisa menjadi seorang perempuan yang taat pada suami. Jadi selama memang balance, seimbang Betul. antara pekerjaannya dengan tanggung jawabnya di rumah, boleh-boleh saja. Iya, betul. Setuju Begitu? saja. Betul, Penting. ada kesetaraan. Ya, lah. buat saya sih tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Artinya begini, ada hal-hal yang memang kodrat wanita itu ketika bekerja kan balik di dapur sebetulnya. Benar nggak? Betul. Balik di Iya. kasur sebetulnya itu kan Iya. balik lagi ke sumur. Nah, itu. Ya kan? Nimba dong. Iya betul. Ya, enggak dong. Nimba. Perempuan nimba. Mr. Usuman nimanya. Artinya begini bahwa seorang perempuan itu udahlah jangan bekerja, cukup suami aja yang bekerja. Kalau ternyata suaminya, mohon maaf, tidak mampu, apakah boleh perempuan bekerja? Atau tetap tidak boleh? Tidak boleh menurut saya ya. Nah, itu Nggak begini. boleh. Artinya kan Nah, gini, sebentar, seorang sebentar. kayak heula can beres. Apaan? Sebetulnya sempit banget ya gitu. Iya, betul, sempit memang banget sempit. ke kubu itu ketika menentukan Bukan bahwa sempit, perempuan bukan harus sempit. dapur, balik lagi ke Pemikirannya dapur seperti gitu itu. ya. Karena Ini wanita ketinggalan kalau zaman, dikasih Mang Koko. porsi. Sebentar, Mang Koko. Ini bicara, hargai Iya, dong. hargai dong. Ntar dulu. Ini Jangan kan sampai melupakan doma ini. Iya, iya, iya. saya kursi. Oh, itu nggak usah pakai Ya, emosi, kan kita maksudnya debat gini. untuk cari solusi, Mang Betul. Jejen. Saya Jangan pakai merasa emosi, oke. kasihan kepada perempuan-perempuan yang bersuamikan anda-anda. Betul. Kalau pola pikirnya seperti itu. Terkungkung Memang. di rumah ya. Merasa kasihan. Orang Karena kita tua kan membesarkan mampu. anaknya untuk belajar. Dia punya pendidikan, punya pengetahuan, dan di masyarakat itu harus Bisa dibuktikan. diaplikasikan. Sedangkan ya. suami yang mengkekang untuk masuk ke dapur, ke kasur, ke kamar mandi, Betul. Jadi buat apa seorang wanita disekolahkan tinggi-tinggi? Betul. jadi Begini, dokter? saya lihat. Kalau Nah. toh akhirnya ke dapur juga, ke sumur juga, Betul. ke kasur juga buat berarti apa? kan kalau Tambah yang biaya namanya dong. Mang Jen, kalau yang namanya suami istri itu harus saling mendukung. Iya. Si suami punya kemampuan ini kita dukung. Si istri juga jangan dibiarkan. Karena nanti kalau si istri dibiarkan sama suami, didiamkan, itu akan merasa sakit hati. Saya tidak dihargai. Tapi kalau yuk kita sama-sama, yuk sama-sama, insya Allah semuanya akan berjalan. Tetap posisi laki-laki itu di atas Betul, perempuan. karena laki-laki itu adalah imam kan. Betul imam, Iya. makanya harus nurut sama suami. Iya. Betul. Nah, itu. Kan Kalau benar. nurutnya itu Betul. betul. Ini dalam hal apa? Coba emansipasi di sini. Oke, ada hal-hal yang saya ketahui begini. Ketika seorang Ibu Kartini memperjuangkannya itu kan sangat luar biasa. Iya. Ketika dia harus menyurati surat-surat ke teman-temannya di Belanda yang akhirnya betul. dibukalah sebuah sekolah khusus untuk perempuan. Ya, Kan itu di situ kan. awalnya kan, tapi Ya. sekarang kodratnya berbeda. Betul. Aurat wanita dibuka-buka, Betul. ada perlombaan model yang harusnya kodrat wanita itu tidak seperti itu. Iya, Nah, maksudnya itu itu. Nah bukan itu kemudian Bukan ada bukan sekarang begini. emansipasi. Makanya kita harus sadar. Nah, kalau melihat emansipasi sebentar, itu ya. sebentar. Kalau melihat seperti itu Kartini akan marah sebetulnya. Enggak juga. Akan marah. Enggak juga. Karena Iya. Kartini tidak tahu gitu Iya, kan. begini, Betul. begini. Maksudnya gini, Begini, Anda dari saya gini. dulu bentar, saya belum ngomong dari Belum, tadi. kan? Nanti honor saya yang akan dikasih kalau saya nggak ngomong. Amu, sadar, Kalau sadar. wanita Nah, diberikan gini. kebebasan ya, jadinya los. Nah. Banyak sekali wanita yang memang dikasih awalnya emansipasi. Tapi jadinya dominan. ternyata ngelunjak lah. Ketika Dominan disuruh ya. sama suami, udahlah saya banyak kerjaan di kantor. Makanya Disuruh ngasuh. emansipasi. Bentar, akhirnya. Nih, jadi kalau misalnya disuruh sama suami rumah wadah atau cuci piring, cuci baju, aduh saya sibuk Pak. Tapi Saya kalau harus berangkat selama perempuan pagi-pagi. itu bisa membagi. Nah, seperti itu. Jadi
akhirnya ngelunjak seperti itu. Nah, ada satu hal. Sebetulnya ini Sebentar. masalahnya gini, karena mereka itu sudah dilunjak mungkin Iya. ya. Hmm. Kalau gini ya, Ya. harus sadar ya bahwa emansipasi yang seperti apa sih sebenarnya. Dodol. Ya, ini dodol dari Garut. Alhamdulillah ya, itu ada domba Garut, ini Ya. dodol Garut. Ini apa? Hah? Ustadz Garut. Tai doma Garut Ya, ya. jadi gini intinya, emansipasi wanita itu dalam artian bukan kesejajaran yang akhirnya nantinya bisa menjadi sebuah permasalahan di keluarga. Sekarang kamu pernah dengar nggak ada wanita yang gila kerja, gila karir, sampai lupa dengan keluarganya? Nah, itu. Ya, sebagai Tapi seorang mungkin suami emansipasi harusnya itu bisa. boleh Betul. saja, Iya. hanya ada batasannya. Mungkin seperti itu betul. kan. Nah, tapi sekarang saya lihat adalah banyak wanita, perempuan yang gila bekerja, gila karir sampai anaknya dititipin di penitipan anak, sampai orang tuanya terbengkalai, sampai suaminya udahlah saya mau makan Itu di luar. dampak negatif dari Itu, emansipasi wanita. itu berarti kebablasan. Pak. Iya, artinya Kebablasan. saya tidak Iya, setuju iya. dengan hal seperti Betul. ini. Jadi lebih baik kalau orang tidak berarti ya. setuju, kalau tidak setuju, kalau kita punya anak perempuan jangan disekolahkan udah. Buat apa? Gini, Hambur-hambur biaya. maksud saya emansipasi itu terlepas dari hal-hal yang nantinya akan si perempuan jadi ada merasa di atas atau si Iya. perempuannya bekerja gajinya besar akhirnya melonjak suami, enggak. Emansipasi di sini adalah kesejajaran untuk seorang perempuan dengan laki-laki ini akan memberikan kesempatan untuk sama-sama mengembangkan. Sama-sama Maksudnya, berkarya, betul, sama-sama jangan sampai kamu di berprestasi, rumah kamu betul. diam gitu, enggak gitu maksudnya. Emansipasi di ini saling mendukung gitu. Iya betul, memang saling mendukung. Hal itu saya sangat setuju. Cuman yang saya lihat sekarang itu Realitanya. realitanya berbeda dengan seperti yang memang diperjuangkan Ya. sama era Kartini. Mungkin edukasinya mungkin harus lebih Ya. dari imamnya Nah, itu sih Iya. sebenarnya. edukasinya harus disampaikan, jangan sampai tadi kebablasan seperti Iya, itu betul, karena betul. mereka tuh mempertahankan emansipasi. Ini Berarti, emansipasi wanita. Jadi Kata- mengatasnamakan, kebanyakan Ada mengatasnamakan gitu. Bang Koko tadi kan jangan sampai kebablasan, berarti Iya. artinya itu setuju dengan emansipasi wanita, asal jangan kebablasan gitu kan? Ngaku atuh. Ngaku, lain molotot. Saya tidak setuju dengan hal-hal yang sekarang wanita harus bekerja dan lain. Saya tidak setuju sebetulnya. Udahlah, sekarang kodratnya wanita itu sebagai perempuan. Iya. Ketika pagi-pagi dia harus nyuci baju, siang-siang dia harus nyetrika baju, sore-sore dia harus ngajahitan baju, misalnya Iya. contohnya peting-peting. Penting kita pakai baju. Nah, eta. Salah satunya kan itu. Iya. Ya kan, Terus? artinya bahwa wanita itu untuk di dapur, untuk di sumur, kemudian untuk di Kasur. kasur. Nah, Artinya itu ya. berbakti kepada suami. Betul. Kalau yang namanya berbakti sama suami berarti harus taat dan turut. Apakah Anda melihat sisi lain gitu dari Ketika sebuah wanita ini? bekerja, lupa sama anak. Coba ingatkan dong. Hah? Ada mau komunikasi kan? Iya, kan saya tidak berbicara masalah saya sendiri, bukan masalah dia. Iya. Ini saya berbicara Tapi- masalah umum. Iya umum. Iya. Coba kalau biasanya gini, Ya, seperti kalau WC lah, WC kalau umum masalah ada. umum ya, itu biasanya kita kan mencari solusi. Tapi kalau masalah pribadi beda gitu. Iya. Otot. Bukan pribadi, saya berbicara masalah umum. Makanya di situ saya lihat ada beberapa hal yang memang saya tidak setuju dengan emansipasi wanita. Jadi karena adanya seringnya terjadi kebablasan itu, jadi Betul. lebih baik emansipasi itu ya sudahlah, Ya, tidak usah lah lupa perempuan ketika- kodratnya lah ketika gitu. lagi main lupa dia pulang ke rumahnya, ternyata anaknya dia lagi butuh perhatiannya. Yang nyuci baju suaminya. Ya, Iya. berarti kalau Iya. begitu kita jangan Harus ada kesadarannya dari Betul. suaminya bagaimana untuk mengarahkan si Perempuan. istri ini untuk bisa coba bagaimana untuk bisa menempatkan diri. Nah, itu Betul. susah Susah. kalau ada kebablasan seperti itu. Apalagi kalau berhubungan dengan Ya. uang. Ya. Ya Jadi- kan, artinya begini. Udahlah, yang sekarang, yang masanya sekarang itu ketika zaman era Kartini itu memperjuangkan emansipasi wanita memang betul harus ada. Iya. Saya setujunya memang di situ, tapi yang sekarang saya lihat itu kebablasannya luar biasa. Betul, karena mungkin Nah, gini, itu. pada zaman era Kartini ini emansipasi wanita itu karena mungkin waktu itu wanita-wanita itu merasa ada di bawah gitu. Diperbudak. Dengan, ya, dengan pendidikan yang tidak berkembang, Minim, dengan betul. ini. Makanya era Kartini membuat sebuah Apa? Terobosan. Ya, gerakan. terobosan. Nah, di situ mungkin dengan adanya sekarang ya, zaman Ya. sekarang hanya melihat dari sisi emansipasi dia, yaitu pengertian Oke. itulah yang harus kita terapkan gitu, yang kita harus kasih tahu ya. Untuk si Jadi si sekarang emansipasi wanita itu mengalami perluasan makna sekarang ya, Ya, jadi meluas. Itulah, itu ya udahlah sekarang mah. ini. Artinya Ya, tapi tetap kan yang namanya emansipasi itu juga kita setuju ya gitu. Biar Enggak, apa? saya masih neteli ya. Apa itu neteli ya? Apa ya? Dendam kesumbat gitu ya. Penasaran. Kalau toh Bung Rina harus tetap ke dapur, ke sumur. Jadi buat apa kita menyekolahkan anak
tinggi-tinggi Iya. lah gitu kan. Boleh Udah, menyekolahkan anak tinggi-tinggi, tapi kodratnya wanita itu harus diperhatikan. Disadarkan bahwa Ya, tapi kan artinya kalau kita menyekolahkan anak tinggi-tinggi itu harus harus bekerja artinya. Tidak harus juga. bekerja, pergaulan yang Ya, harus kita buat apa? perhatikan. Mungkin Buat maksud apa Kang kita- Rindra begini, kita buat- tujuan disekolahkan tinggi-tinggi itu pasti ada faedahnya ketika dia sudah berkeluarga dan sudah memiliki Nah, anak. itu. Aplikasinya itu bisa dipakai untuk mendidik Karena menyekolahkan anaknya untuk anak-anaknya. bekerja, Bukan bekerja, artinya kan sayang. begitu. Sayang dia punya gelar dokter, gelar insinyur. Kalau tuh akhirnya ke dapur juga, ke sumur iya, juga. iya, iya. Tamat SMPG enggak beres. Iya, maksudnya itu. Jadi pola pikirnya jangan sempit gitu. Kalau perempuan itu ke dapur, ke kasur, ke dapur, ke kasur enggak. Tapi Dikasih- bagaimana perempuan itu lihat apa yang perlu berkembang dari diri seorang istri atau misalnya perempuan itu? Ya menjaga anak sama suaminya. Oh, enggak gitu. Ke dapur, ke kasur, ya kali-kali ke pasar. Mungkin atau ke gini, pasar mah. ketika suami punya masalah di sebuah pekerjaan, si istri bisa memberikan solusi. Hmm. Nah itu bukan berarti udahlah di dapur weh, saya pusing misalkan. Pentingnya itu sekolah. Bukan sekolah itu bukan untuk bekerja. Nah, itu. Itu. Kamu tuh sekolah apa kamu? Apa yang Enggak, saya ini lagi ngopi dulu ini. Oke, mohon ditunggu sejenak. udah. Proses kita akan kembali di segmen berikutnya. Tetap di debat usia jangan. Usil kalau asal. Proses kembali lagi masih di debat usia jangan. Usil kalau asal. Terima kasih. Terima kasih selalu bertepuk tangan. Brosis sudah hadir di tengah kita saat ini untuk menyelesaikan apa sih yang menjadi perdebatan di antara kedua kubu ini mengenai emansipasi wanita. Oke. Ibu selamat datang. Saya perkenalkan dulu ya, atau Ibu boleh memperkenalkan diri mungkin ke kamera. Ibu sebagai apa, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kalau nama lengkap Siti Julaiha, kalau panggilan bebas-bebas saja. Ibu Siti ya. Kebetulan Saya panggil Dadang boleh? Kan dia barusan apa? Oh, dia mah Namanya suka Ibu kasih Siti Julaiha. narasumber. ya, Tapi kan tapi tadi bebas-bebas. bebas. Kebetulan, alhamdulillah, mungkin kalau di sini di Desa Sukalaksana saya mendapat tugas Mandat. mandat, iya, karena saya mendampingi suami. Luar biasa. Jadi saya menjadi ketua tim penggerak PKK Desa Sukalaksana. Boleh minta tepuk tangannya Ibu Siti Julaiha. Tapi selain itu juga karena kebetulan mungkin barangkali ya, kalau yang namanya di desa kita punya banyak keterbatasan juga, terutama keterbatasan SDM. Jadi saya membantu suami saya juga, membantu masyarakat juga, membantu semua. Sekarang saya juga ikut membantu di BUMDes, mengelola BUMDes itu apa Ibu? Boleh badan dijelaskan? usaha milik desa, Badan usaha yang milik desa. saat ini alhamdulillah seperti mungkin yang sekarang kita duduk di sini ini Saung Ciburial yang menjadi ikon wisata di desa wisata Saung Ciburial Desa Sukalaksana. Jadi luar biasa. ini salah satu bagian dari ya. BUMDes juga yang BUMDes, dikelola ya, ya. BUMDes. Kita bukan cuma ini, kita punya yang lainnya juga. Ada pengelolaan air bersihnya. Oke, Jadi luar kita biasa. punya PDAM desa Luar di biasa. sini. Luar biasa. Kemudian juga sekarang yang baru ada Puncak Parabuan Rest Area yang semuanya ada di dalam pengelolaan BUMDes Bina Laksana Desa Puncak Sukalaksana. Parabuan Luar biasa. milik BUMDes ini juga. Iya. Laksana luar biasa. Nah, Sekarang, ya, sekarang oke. yang Luar kayak biasa gini ya. nih, Ya. ini adalah sosok Dewi Sartika zaman sekarang ini. Ya, Betul. pasti ini. Ya. Ini buat saya sih jadi inspiratif ya. Betul. Gini, saya Ya pengen makanya nanya. jangan bilang ke Bentar dulu. kasur. Ya, saya marah loh. Tadi dulu, ini ada korelasinya sebetulnya nanti Bu ya, begini. Saya ingin nanya, ini kan kita berbicara masalah emansipasi wanita Bu. Iya. Artinya menurut Ibu emansipasi wanita itu seperti apa sih? Oke. Tadi saya sebenarnya udah denger loh, tadi
pada apa ya, Ya, istilahnya pada recok-recok fase gitu ya, kan. ya, itu Saya ya benar. Masa ya, Mempermasalahkan mengenai emansipasi wanita. Sebenarnya kalau kita bicara emansipasi, itu kita berbicara mengenai mindset, pola pikir. Jadi selama ini mungkin banyak orang yang salah kaprah dalam memaknai persepsinya mengenai emansipasi tersebut. Sehingga yang tadi dibilang ada yang kebablasan lah, ada yang salah mungkin jadi tujuannya ke sini malah jadi ke sana gitu. Iya, Padahal seperti yang sudah mungkin menjadi apa ya, dititipkan gitu ya, amanat dari Ibu Dewi Sartika tadi, dari Ibu Ibu Kartini, Kartini, betul. dan kalau di Garut kita juga punya tokoh yang luar biasa, Ibu Raden Ayu Lasminingrat. Itu adalah tokoh-tokoh wanita yang sangat luar biasa, bisa menjadi inspirasi bagi semua, yang menjadi contoh bahwa menjadi perempuan itu sebenarnya tidak harus seperti yang Di tadi rumah akan ya, katakan, nggak harus bahwa selalu di kehidupannya hanya berkutat antara kasur, dapur, sumur, apalagi tadi ya itu sumur, kasur, dapur. Jadi gitu. boleh berkarya dan berprestasi sama halnya apa dengan sebenarnya? laki-laki. Tadi kan udah dikatakan bahwa emansipasi itu lebih dekat dengan pola pikir. Jadi alangkah sangat apa ya, picik gitu kalau seorang perempuan hanya ditempatkan menjadi posisi yang tadi. Sebenarnya kalau mau mencari perempuan yang hanya untuk di dapur, di sumur, udah aja cari pembantu, Kang. Ya. Soalnya gini, tadi saya ambil contoh karena kita kan ada di Garut nih. Di Garut ada Raden Ayu Lasminingrat. Kenapa saya ambil Ibu Raden Ayu Lasminingrat? Itu perjuangannya jauh sebelum Ibu R.A. Kartini, sebelum Ibu Dewi Sartika dan yang lain-lainnya. Jadi dia sudah memberikan dasar, pondasi yang sangat kuat mengenai apa yang disebut emansipasi. Kita tahu Ibu Raden Ayu Lasminingrat itu adalah perempuan pertama di Indonesia yang benar-benar dia bisa menjadi contoh wanita intelektual, bisa menjadi contoh wanita yang benar-benar berjuang tadi di sisi yang memiliki suaminya. brain, beauty, and behavior Iya. gitu, tentu tiga Lengkap, poin itu paket Betul, lengkap betul, ada luar biasa. pada diri beliau. Saya sangat, bahkan mungkin bisa dikatakan saya sangat ngefans juga mengidolakan beliau, tapi mungkin terlalu sulit juga gitu kan kalau ingin seperti beliau. Beliau istri seorang bupati, tapi dia juga punya ketertarikan dalam dunia pendidikan, sehingga ikut memajukan pendidikan bagi masyarakat Garut pada saat itu. Namun tetap bisa melaksanakan Tapi kewajibannya tetap sebagai ibu istri, rumah tangga. sebagai ibu rumah Nah, tangga. kalau gini Bu, saya ingin nanya lagi, ketika ini kan saya sering dengar ketika ada seorang perempuan yang kebablasan bekerja, Iya. ingin menjadi seorang wanita karir, kemudian dia lebih memilih bekerja Iya. sampai lupa dengan keluarga dan anaknya. Nah, Nah itu, Nah itu berarti apakah hal itu menjadi salah satu kesalahan emansipasi wanita, Bu? sebenarnya kalau persepsi aja. Persepsi. kesalahan kita jangan menyalahkan emansipasi wanitanya, tapi kita Artinya kembalikan salah pengaplikasian gitu maksudnya. iya, kita kembalikan ke individunya juga. Soalnya hidup itu adalah pilihan loh. Kita juga mau bekerja juga pilihan. Kalau kita nggak mau bekerja ya udah diam gitu. Kalau kita mau bekerja otomatis kita juga berhadapan dengan konsekuensi kan. Nah termasuk tadi kemungkinan memang kalau kita bekerja ada sisi-sisi lain yang akan terbengkalai juga. Cuma kembali lagi dalam berkeluarga kita Ada komitmen yang ada harus kita- komitmen, kemudian harus ada kerjasama. Jadi seperti pepatah mengatakan kan perempuan itu sebenarnya tulang rusuk pria. Jadi bukan Bukan kalau- tulang punggung, bukan juga tulang tulang taleng. rusuk. Kenapa menjadi tulang Saling rusuk? melengkapi berarti. Karena perempuan itu buat menguatkan. Jadi tegak atau tidaknya seorang laki-laki itu ada pada perempuan. Tuh ada ini. Jadi- Jadi tegaknya. Tegaknya Udah ketahuan ya, gimana? Tegaknya laki-laki. Tegaknya laki-laki tergantung Perempuan. Tapi Runtuhnya kita kembali laki-laki ya, lagi Bu. ke jalan yang benar aja lah. Kita kembali ke jalan yang benar. Bu, Jadi- kalau runtuhnya laki-laki Karena perempuan Kembali. lainnya. Jadi perempuan itu bisa menjadi dua sisi, loh. Betul, dua betul. sisi. Evil Kita and bisa menjadi angel. tadi tulang rusuk yang menegakkan, tapi juga bisa menjadi racun yang menghancurkan. Nah, hati-hatilah dengan Kita perempuan. Sebagai Tapi ya mudah-mudahan kita semua enggak lah, Iya, termasuk insya yang kedua itu. Insya Jadi Allah saya tidak akan menjadi mudah-mudahan, perempuan yang seperti itu. iya. Soalnya gini, setiap perempuan kita sama. Kita kan lahir tidak bisa memilih ya. Iya, Kita ingin jadi laki-laki atau kita ingin jadi perempuan kan kita nggak bisa memilih. Allah itu udah menciptakan kita sesuai dengan kodratnya dan itu bertujuan untuk tadi saling melengkapi, saling menyempurnakan sehingga ketika kita bersama itu mudah-mudahan kelemahan di sisi laki-laki akan
dilengkapi, disempurnakan oleh si perempuan. Kelemahan atau kekurangan di si perempuan akan dilengkapi oleh adanya si laki-laki tadi. Jadi nggak usah lah kita harus gimana ya, Komplit saling bersaing Iya. atau merasa Disaingi. direndahkan. direndahkan. Atau merasa disaingi atau merasa Iya, direndahkan terus gitu ya. makanya tadi sebenarnya ketika Akang menikahi istri Akang, tujuannya apa? Untuk membangun keluarga kan? Apakah tujuan awalnya untuk menjadikannya pembantu? Kan bukan. Kalau Jadi dia sih membangun jembatan sama jadi mungkin kita kembalikan lagi ke tujuan awal. Yang penting mudah-mudahan nanti ketika kita membangun sebuah keluarga, kita memilih teman hidup kita, itu akan benar-benar yang tadi dikatakan menjadi tulang rusuk yang saling menguatkan. Oke Bu. Gitu. Ini sangat luar biasa nih penjelasan dari Ibu. Ini sangat maknanya luar biasa. Cuman saya pingin melihat atau pingin mendengar dari Ibu sebagai ketua penggerak PKK di sini ya. Yang ada di Desa Sukalaksana atau Desa Wisata Saung Ciburial ini, ibu-ibu atau perempuan yang tergerak di situ sudah berapa banyak Bu yang sudah Ibu Alhamdulillah bergerak di situ? semuanya Di sini sekali. banyak sekali Bu ya. Ada Eh, kegiatan-kegiatan khusus kah di sini? kegiatan khusus banyak juga. Jadi gini, boleh saya cerita juga? Ceritakan aja, Boleh, silakan boleh. Bu, ceritakan. Dorong juri untuk ajangan Jadi begini, saya sebenarnya kan pendatang juga sebenarnya kan di sini. Saya turut suami saya di sini. Ketika pertama datang, desa ini adalah sebuah desa yang sangat tertinggal dengan pola pikir masyarakat, pola kehidupan, pola sosial, budaya segala macamnya yang ya dalam konteks tadi masih tertinggal. Termasuk saya masih merasakan ketika waktu itu ingin bersama-sama dengan warga ikut dalam kegiatan di desa atau apa ya, waktu itu ikut rapatnya, ikut segala macam, masih ada celetukan yang mengatakan ngapain sih perempuan duduk aja lah di belakang, gimana laki-laki gitu. Oke, berarti itu zaman itu waktu itu masih ada Masih seperti ada, itu. masih Oke. masih. Jadi ketika saat itu para perempuan kayaknya memang sangat bukan enggan atau apa ya, mungkin segan untuk tampil, untuk mengemukakan pendapat, untuk memberikan kiprahnya, karena pola Stereotip, pola pikirnya yang pola pikir terbentuk di masyarakatnya sini. seperti itu. Nikah muda juga gitu Bu. Iya, Oh. ada umur mungkin di bawah 15 tahun juga udah Keluar nikah. SD langsung nikah gitu ya Ada. biasanya? Oh, iya. Saya masih itu termasuk saya pernah ngajar juga, ada murid saya sama belum selesai sekolah udah nikah duluan. Nah, tapi udahlah, nggak Itu hanya kita cerita masa lalu ya? Iya. Cuma kita kembali lagi ke masalah perempuan, bagaimana seorang perempuan bisa berkiprah di masyarakat. Tadi di awal-awal kita juga berhadapan dengan pola pikir yang tadi. Tapi ketika kita bisa benar-benar tampil, kita bisa mengeluarkan pendapat, itu mereka juga bingung. Bisa ya gitu perempuan seperti itu. Padahal kalau kita pikir-pikir kembali, tadi kan sudah dikatakan menjadi perempuan, menjadi laki-laki itu bukan pilihan. Itu sudah menjadi ketentuan. Tapi ada satu kebebasan berpikir. Setiap orang punya kelebihan mungkin dalam pemikiran. Setiap orang punya ide, punya pendapat, dan itulah yang harus diangkat dalam emansipasi tadi. Jangan Kesetaraan membatasi gender pergerakan. bukan berarti laki-laki harus memasak misalkan, perempuan harus menyangkul, bukan seperti itu. Tapi laki-laki dan perempuan memiliki hak Iya, yang sama. hak yang sama untuk berkarya, mendapatkan untuk- perlakuan. Ya, oke. Oke, satu lagi Bu. Jadi Ibu membangun ini ketika pola pikir yang dulu sampai sekarang berapa lama Bu? dulu waktu pertama ke sini tahun 2001 lumayan lah udah berarti Hampir 20 20 tahun yang 20 lalu. ya. Itu kondisinya masih seperti itu. Seiring waktu bahkan saya ikut di kegiatan ini, kegiatan itu. Ya pada awalnya mungkin cibiran ada, yang pro ada, yang Kayak mengatakan kita yang pro yang kontra ya. Yang meragukan apakah ini akan berhasil juga pasti Iya, banyak juga ada ya. banyak juga. Luar Tapi biasa. tadi ketika kita mempunyai satu Misi. tujuan, Tujuan. satu visi, satu misi, kita fokus dengan tujuan tersebut, alhamdulillah kan akhirnya semua bisa menerima. Dan sekarang alhamdulillah misalkan banyak kepercayaan yang diberikan untuk memegang suatu kegiatan atau apa, itu juga salah satu imbas dari perubahan pola pikir masyarakat. Baik, karena waktunya sudah habis. Oh, Terima iya. kasih banyak sudah Sama-sama. memberikan pencerahan terhadap kami. Tapi saya mohon Ibu berikan satu kesimpulan atau arahan atau ajakan mungkin kepada wanita di luar sana melalui kamera, mungkin satu ajakan lebih ke Apa ya? Emansipasi wanita. Tentang gitu. Tentang tentunya. emansipasi Semangat, ya. wanita ya. Jadi mungkin sedikit saja bahwa kita sebagai wanita
Yang pertama, berusaha untuk bisa menghargai diri sendiri, ya, diri kita. Sebelum kita mengharapkan dihargai oleh orang lain. Dalam artian apa? Seperti tadi, bahwa perempuan harus sekolah, harus pintar. Itu wajib. Seorang perempuan wajib harus pintar, harus cerdas. Seorang ibu rumah tangga harus pintar, harus cerdas. Menjadi seorang pekerja harus pintar, harus cerdas. Menjadi apapun kita harus dilandasi dengan kecerdasan dan kepintaran. Kalau itu bisa kita capai, insya Allah sukses dalam kehidupan. Jadi berapa untuk perempuan, jangan takut untuk maju, jangan takut untuk berkarya, tapi tetap harus bisa menjaga diri kita sebagai kodrat kita, sebagai ibu, sebagai istri, untuk bisa mengelola keluarga dengan baik. Oke, Terima kasih, Ibu, terima kasih Bu Siti Sama-sama. Julaiha sudah memberikan kembali lagi pencerahan terhadap kami, dan terima kasih juga kepada para panelis. Sudah cukup ya hari ini. Brosis, demikian tadi penjelasan yang sudah kita dapatkan dari Ibu Siti Julaiha, dan kembali di Debat Usil episode berikutnya. Sampai jumpa. Jangan usil. Kalau Asal.